Puji syukur sama-sama kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu nikmat, salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Kemudian salat berkaitan salam kita sering tinggikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Tualangia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tualangia yang berhadir pada acara hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Tualangia. Sebelum memulai acara, marilah sama-sama kita mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Untuk mendapatkan keberkahan, sebelum kita memulai acara, marilah sama-sama kita mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Ibu Eli SPD SD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa wailun lil kafirina min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha
Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu SPD SD yang telah membacakan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tadi kita semua diberi keberkahan dalam acara kegiatan ini. Acara selanjutnya ialah kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Tualangian. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucap bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi rahmat umur, rahmat kesehatan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan destinasi. Selawat dan salam kita selalu sajikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam kegelapan ke alam yang terang-terang yang kita rasakan hari ini. Di sini kami sangat mendukung destinasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak dengan melakukan seminar destinasi destinasi sehingga menguatkan sekolah untuk melakukan perubahan pergerakan pendidikan menjadi lebih baik selain untuk melalui pelatihan lokal karya dan pendampingan yang lain sebagai peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia. Kami berharap melalui program guru penggerak yang ada di SD Negeri Tualangian dapat melaksanakan aksi nyata yang dapat diterapkan pada peserta didik berbagai praktik baik dengan rekan sejawat. Diharapkan rekan-rekan guru yang lain dapat belajar dan praktik baik guru penggerak dan termotivasi untuk ikut mendaftarkan program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Saya berharap yang belum ikut bisa mengikutinya. Mungkin hanya sampai di sini saja kata-kata sambutan dari saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Kepala SD Negeri Tualangian, Ibu Sumiati SPD SD atas motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi guru penggerak semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sri Suryani SPD untuk mendiseminasikan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Tualangian. Kepada Ibu Sri Suryani SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, hanya kepada Allah kita berserah diri dan bersyukur pada hari ini dapat menghadiri di SD Negeri Tualangian ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula selawat biring salam kita sanjungkan keridhaan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan yang sekarang kita laksanakan. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Tualangian
Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, teman sejawat saya yang selalu mendukung saya. Di sini saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu dari SD Negeri Tolongniat. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kecamatan Telurung, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini guru bergerak Indonesia Maju, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Tujuan kegiatan ini, yang pertama, berbagi konsep tentang budaya positif dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif. Ada konsep utama model budaya positif. Yang pertama, perubahan pragma belajar. Adapun konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil Pancasila yang terdiri dari hadir ya Mas. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keyakinannya, ketidaknyamanannya. Sebagai pendiri, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Apakah Anda setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Setuju Ibu, Bapak? Tidak. Iya. Ternyata pemberian hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak dan siswa. Apakah Anda setuju memberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman
Bapak Ibu? Setuju? Oh, setuju, kata Bapak. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 poin tentang pemberian hukuman yang mendidik. Yang pertama, hukuman harus selaras dengan kesalahannya. Kedua, bersifat adil, tidak ada dibeda-bedakan. Ketiga, hukuman harus segera dilakukan. Kenapa hukuman harus segera dilakukan? Tidak ada namanya besok lagi hukumannya. Tapi di saat anak itu mempunyai kesalahan, itulah anak selesaikan dengan masalahnya. Mengapa mereka bisa berbuat seperti itu, membuat kesalahan seperti itu? Apakah Anda setuju? Ibu bapak setuju gak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Pak Tony? Oke. Pada hakikatnya Pak Tony, pemberian reward juga bukan cara yang efektif untuk menegakkan disiplin. Karena dengan memberikan reward, ada anak dan siswa yang merasa tersakiti karena pemaksaan. Kebutuhan dasar manusia, Pak, itu memang ada kebutuhan diri kita manusia, yaitu bertahan hidup yang pertama. Itu memang kebutuhan manusia. Kita bertahan hidup. Dan yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun kita manusia ingin disayangi, dicintai, yang diterima dengan seutuhnya. Dan yang ketiga, kesenangan. Kita manusia ingin senang hidupnya, senang dalam segalanya. Sedangkan yang keempat, penguasaan. Itu sebagai orang ingin berkuasa, ingin menguasai. Itu memang sudah pertahanan hidup manusia. Dan yang kelima, yaitu kebebasan. Kita ingin bebas. Dari situ kita ada hak asasi manusia. Bebas kita sebenarnya, tapi mengikuti jalur-jalur hukum negara yang ada. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Bisa kita tonton sejenak, Pak. Bagaimana ini? Kita baca sebentar. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi juga ekstrinsik. Sedangkan penghargaan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, bukan karena dia takut dihukum ataupun dengan mendapat penghargaan. Tidak, tapi dengan apa? Dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itulah merupakan motivasi intrinsik. Di sini ada sedikit video ya Bu ya. Ada video. Mari kita saksikan dulu video sebentar ya, Ibu ya. อีก100 ปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอ หมอสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้วผลแรกอาจารย์เป็นหมออาจารย์จะกลับมาออกข้อสอบเด็กครับก้าวหน้าครับมาช่วยด้วยครับ
ที่ขาด แหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะ ขอโทษนะคะคุณหมอทำอะไรเยี่ยมแล้วค่ะ โอเค พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์ เดี๋ยวผมออกไปแล้วครับสวัสดี สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับเราทำอะไรครับเอาไปสอนหนังสือสองอย่างคือทุกวันก็ผมสอบเสริมดีเลยนะครับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้น้องทำไมไม่ไปเรียนทำไมอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไง ผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้นะครับอาจารย์ที่ช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ย ไม่มีใครมาภูมิใจกับผมแล้วครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจนี่เลยนะนานมาแล้วที่เราได้ยินคนเปรียบประโยชน์ชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นครูไม่ใช่แค่ส่งเสียงให้ท่านฟังแต่ยังคอยเด็กเราขึ้นมาเมื่อเรา ที่นี่นะชื่อเรียนรู้เตอร์มา เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก ต้องรู้ของว่าเป็นแบบดีว่าแต่ว่าดีพยายามหายแต่ทำไม่ได้ และปลูกฝังคุณธรรมของท่านให้ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง เ
Bapak sebenarnya Ibu sedang menonton kisah video ini, kisah nyata. Ibu tidak bangga sebagai seorang guru. Seperti guru itu, mereka dicintai oleh muridnya. Kita bangga sebagai guru. Saya sebagai guru enggak, saya bangga. Saya ingin menjadi guru yang baik, menjadi guru teladan yang mencintai anak-anak. Seperti itu juga ibu bapak semuanya. Adakah pendapat dari ibu bapak dari kisah nyata ini yang divideokan? Ini ada. Dari video ini saya dapat mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu ya, bahwa sejatinya setiap siswa itu memiliki masalahnya. Kadang seperti itu yang kita tengok, saat siswa itu tidak ada masalah di dalam rumahnya, mereka akan siap belajar di sekolah. Namun saat ada kendala-kendala di rumahnya, mereka pun tidak siap untuk belajar dan menerima ilmu di sekolah. Dan bagaimana kita sebagai seorang guru, tentunya kita membangun kekosongan itu, kita memberikan motivasinya. Nah, dari video ini namanya Sinop yang mati tadi itu, dia tidak ada motivasi, dia lebih baik cari uang tadi daripada untuk sekolah. Kenapa? Dia untuk makan aja dia pun nggak bisa, karena kan dia bilang juga kan, kalau misalnya nanti saya jadi dokter pun orang tua saya itu tidak ada, siapa yang mau bangga kalau saya jadi orang dokter. Namun dengan keberhasilan profesor itu bisa membangun motivasi intrinsiknya Sinop sehingga dokter berhasil menjadi seorang dokter. Nah, mungkin itu saja yang kiranya sedikit dari saya. Terima kasih untuk artinya termasukkan dari kisah nyata itu tadi. Dan sekarang kita lanjutkan. Yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman itu merupakan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Dia takut karena ada hukumannya. Murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan tidak efektif. Kenapa? Merusak hubungan sifat iri dengan temannya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar pada diri sendiri atau dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, tawarkan atau tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan, contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR.
hukuman. Guru menghukum murid tersebut membersihkan halaman sekolah kita. Itu sering ya Bu ya. 2, guru marah, murid menjadi takut karena kita marah-marah. Sedangkan konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid mematuhi peraturan. Sedangkan kalau kita menggunakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dulu, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormatinya dengan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi, yaitu menghukum, pembuat merasa bersalah, teman sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sekarang Ibu mau tanya, Bapak Ibu, di sini penghukum, Ibu tahu tadi penghukum bagaimana, pembuat merasa bersalah bagaimana. Contoh kalau bukan masalah, contoh kita ini marahin anak kita, tapi kalau kita ngomong gara-gara kasih ibu lona, ibu apa, jadi merasa anak itu merasa bersalah. Ibu ini dimana ke sekolah lona, gara-gara kalian ribut aja. Itu tidak boleh. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Sedangkan merasa teman, itu anak-anak yang ada nggak menghormati, karena kita terlalu mendekatkan kita macam mana. Nah seperti itu, terlalu menganggap teman dia itu tidak baik juga. Kenapa? Dia merasa tidak sama kita itu jadi kurang hormat ataupun kurang bagaimana lah dia sama kita kurang hormat ataupun taat akhirnya. Pemantau, guru hanya memantau. Tapi di sini yang paling efektif apa? Sebagai manajer. Guru adalah sebagai manajer. Contoh kenapa 5 posisi kontrol? Yaitu penghukum, patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Contoh menghukum. Sedangkan contoh membuat rasa bersalah, berkali ibu guru harus memberitahu kamu nak, ibu guru kecewa sama kamu nak. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buatlah ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu tidak boleh juga. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan prosesnya. Sedangkan manajer, di sini kita sebenarnya seharusnya itu sebagai manajer. Dia akan menanyakan apakah kamu tahu apa kesalahan mana? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki permasalahan ini? Di sini ada posisi penghukum, ada posisi yang ada videonya. Bapak Ibu coba lihat sebentar, kita melihat posisi kita yang bagaimana, yang selama ini kita terapkan pada anak-anak. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Ibu sudah kita lihat semuanya teman-teman video kita yaitu pembuku. Bagaimana pendapat Bu Sun? Kita sebagai guru coba Bu Sun. Nah, iya bisa. Assalamualaikum. Mati lagi semuanya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, seorang guru yang penghukum itu tidak baik. Karena ini masalah guru baik mana? Menurut saya, seorang penghukum itu atau seorang guru yang menghukum muridnya itu tidak baik. Itu menurut saya pribadi. Alangkah baiknya seorang guru itu kalau ada siswanya itu salah harus kita kasih pengarahan. Setelah itu apalagi kalau murid tadi kita tanya apa sih sebagai dari melakukan kesalahan. Apa yang harus kita tanya sama mereka, sama siswa kita, kenapa dia melakukan kesalahan? Jadi kita harus tahu, kita tanya terlebih dahulu, kenapa yang dilakukan itu dia selalu membuat kesalahan setiap apa yang dia lakukan setiap hari. Jadi kita harus tahu apa sih sesuatu penyebab membuat kesalahan. Jadi jangan seharusnya dan kita hukum terus, jadi kita tanya terlebih dahulu apa mereka itu kenapa melakukan kesalahan, kita tanya kenapa mereka sudah melakukan kesalahan, apa sih, jangan bisa langsung kita kasih hukuman. Alangkah baiknya kita panggil, jangan pun di depan temennya, kita panggil di depan temannya, jangan juga kita marah-marah. Itu guru yang penghukum itu kita
usah kita tiru, nggak usah kita lakukan atau kita teruskan. Ya, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang lain jangan melakukan seperti itu juga ya. Alangkah baiknya harus kita panggil, kita selesaikan dengan bagai apa sih yang mereka lakukan itu di luar kesalahan itu, ya harus kita kasih tahu, kita panggil, kita nasihati, kita beri wejangan yang harus lebih baik supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, hanya itu yang bisa saya lakukan yang muslim. Terima kasih untuk masukan Bu Sum luar biasa. Bu Sum luar biasa. Dia nggak mau jadi seorang guru penghukum. Dan ada video yang kedua lagi tadi, video yang itu Ini sebagai teman. Buat rasa bersalah. Tiap aku satu-satu aja. Udah tadi rasa bersalah. Yaitu merasa bersalah. Yang besar. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Untuk Ibu Dwi, apa tanggapan Ibu Dwi? Seperti kita bilang merasa bersalah di sini. Apa tanggapan Bu Dwi tentang anak yang kita buat merasa bersalah? Terima kasih kepada Bu Sri. Menurut saya guru sebagai pembuat rasa bersalah siswa itu membuat siswanya jadi berkecil hati. Jadi setiap kali siswanya melakukan kesalahan, kita nggak tahu siswa itu punya masalah apa, latar belakangnya bagaimana, sehingga dia membuat kesalahan itu, kita langsung membuatnya merasa bersalah. Jadinya dia berkecil hati. Itu kalau menurut saya. Jadi guru sebagai pembuat rasa bersalah itu kurang tepat dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk tanggapan Bu Dwi. Terima kasih tanggapan Bu Dwi tentang merasa bersalah. Bu Dwi nggak setuju kalau anak merasa bersalah. Dan ada video satu lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baiklah, ini video sebagai teman. Guru sebagai teman oleh muridnya. Bagaimana tanggapan Ibu Dinda? Ada waktunya kalau segini nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kalau sebagai atas ya, karena di situ kita sebagai guru nggak dihargai sama murid. Nah, kadang ada waktunya kita sebagai teman, ada waktunya juga kita sebagai guru harus tegas. Gitu. Maksudnya nggak boleh seperti itu. Karena nanti kita kalau sebagai teman itu nggak dihargai sama sekali sama anak murid peserta didik. Nah itu aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari Bu Dinda. Ada lagi Bu yang mau menanggapinya? Bu Ayu mau menanggapi lagi? Cocok, setuju kalau kita seorang guru itu sebagai teman dalam menyikapi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri atas kesempatan kepada saya menanggapi apakah setuju kalau guru itu menjadi teman bagi murid. Menurut saya, ya kita sebagai guru itu memang ada kalanya kita itu harus menjadi teman untuk peserta didik. Tapi menurut saya di saat anak murid melakukan kesalahan, nah di situ kita rasanya tidak cocok kalau bersikap seperti teman. Nah, setuju dengan kata Bu Dinda tadi, kalau kita bersikap seperti teman, ya kita seperti tidak dihargai oleh anak murid, dan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, dia akan terus melakukan kesalahan karena dia menganggap, oh guru saya tidak marah saya melakukan kesalahan. Ya memang kita sebagai guru itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh juga menghukum. Nah, tapi kita tergantung kita sebagai guru melihat situasi dan kondisinya. Pada situasi yang bagaimana kita menjadi sebagai teman dan bagaimana menjadi memang seorang guru yang harus bersikap tegas. Tapi menurut saya kalau ada seorang guru yang melakukan kesalahan, janganlah kita bertindak sebagai teman, tapi lebih kepada sebagai guru memberi pengarahan ataupun memberi peringatan, ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan untuk Ayu yang luar biasa. Ternyata betul. Kita itu bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi guru yang bagaimana. Tapi saat ada masalah, jangan kita sebagai teman. Betul. Murid kita menjaga sepele, nggak takut sama dia. Karena dia nggak ulang-ulang dengan dia. Karena dia nggak ibunya nggak marah. Betul kata Bu Ayu. Saat-saat yang ada, saat bagi teman sebagaimana, sebagai guru yang bagaimana dalam menyikapi anak membuat kesalahan. Ini ada lagi videonya lagi, yaitu
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baiklah, itu kita sebagai guru pemantau. Coba sering kita tanggapan ini. Kita sebagai guru pemantau yang bagaimana apabila anak-anak yang kesalahan atau membuat kesalahan? Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan anak-anak saya sebagai seorang guru, pemantau, sebagai seorang monitor. Maka di sini apabila ada seorang siswa yang mengalami suatu kesalahan, maka kita harus memantau, mencari penyebab dan mengatakan bagaimana kesalahannya, apa sebabnya, dan kita cari solusi yang terbaik yang akan kita berikan kepadanya. Jadi hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Coba Bu Dwi ada tanggapan untuk guru pemantau? Coba Siti masing-masing kita aja. Pemantau tadi bagaimana sebagai pemantau? Ini loh, dia cuma ngasih mengingatkan aja. Dia nggak mau juga ngasih solusi. Masih aja. Banyak nih, sudah sehingga ada solusi Terima kasih kepada Bu Dwi yang memberikan saya kesempatan. Menurut saya, guru sebagai pemantau di sini itu dia tidak memberikan solusi atas masalah yang dihadapi siswa. Misalnya siswa tadi kan di contoh video ini dia terlambat. Guru ini tidak ditanyakan dulu alasan siswa itu terlambat kenapa. Dia hanya memberikan mengingatkan siswa itu kan aturan sekolah. Kalau terlambat harus bagaimana gitu. Jadinya siswa ini dia hanya berpatokan besoknya dia baru ini orang cuma itu kok. Jadi nggak ada jalan keluarnya dari masalah ini. Kalau guru sebagai pemantau yang saya lihat seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Dwi tanggapan seorang guru pemantau. Betul, guru pemantau itu hanya dia memantau saja. Dia tidak memberi solusi. Contoh seperti jam berapa masuknya? Kenapa kamu tambah? Jam berapa masuknya rupanya? Peraturan apa jam berapa masuknya? Tapi dia hanya memantau. Tidak ada solusi yang diberikan oleh guru pemantau. Dan ada video yang terakhir nih Bu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi, Pak Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, di sini yang terakhir sebagai manajer. Seharusnya seperti ini. Kita seorang pendidik, seorang guru, menanggapi anak-anak yang bermasalah atau bermasalah. Kita sebagai manajer, kita harus tahu penyebab anak tadi kenapa terlambat. Kita harus tahu bagaimana menyikapi anak-anak ini merubahnya lebih baik, memberi solusi dan keluarnya. Ada juga masukan Bu Adri tentang guru manajer. Silakan Bu Adri. Menurut saya, posisi kontrol sebagai guru manajer ini adalah level tertinggi yang tentunya setiap guru ingin sebagai posisi sebagai manajer, di mana di sini kita sebagai guru sudah menerapkan institusi seperti menanyakan keyakinan siswa, kemudian mencari tahu alasan siswa itu, dan juga yang terakhir mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahannya bersama siswa. Itu aja sebenarnya Bu Sri. Terima kasih tanggapan Bu Adri, yaitu tentang sebagai manajer. Ucapan tetap pendek. Kalau saya bilang tetap pendek, tapi tangannya. Tadi kalau saya bilang panjang, Ibu kalau bilang panjang, tangannya yang pendek. Gerakannya yang diulangi, bukan ngomongnya. Oke? Kalau saya bilang panjang, Ibu bilang panjang. Saya bilang pendek. Oke? Ya, gerakan panjang. Yuk, pendek. Panjang. Pendek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Yaitu tentang sebagai manajer, menanggapi masalah sebagai manajer anak kita. Itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita. Kita seorang pendidik sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman ataupun memantau, tapi sebagai manajer. Di sini kita mempunyai keyakinan kelas. Saya rasa ibu bapak guru sudah melaksanakan itu keyakinan kelas.
Di sini keyakinan, mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja kita buat? Ternyata, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda motor? Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Siapa yang bisa menjawabkan untuk mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm? Siapa yang bisa menjawabnya itu soal satu? Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Ibu Elia ditanggapan? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu merupakan salah satu peraturan, di mana peraturan itu memang harus kita jalankan, yang di mana peraturan itu bertujuan untuk melindungi seseorang dari segala bahaya atau sejenisnya. Jadi menggunakan helm di saat mengendarai motor itu adalah suatu peraturan yang sangat baik sekali menurut saya. Mana tahu di sini terjadi kecelakaan, maka bagian tubuh kita yang paling fatal itu adalah bagian kepala. Maka kepala akan terlindungi oleh helm tersebut. Jadi ini merupakan satu peraturan yang memang harus kita ikuti, yang kita bisa dikatakan baik. Demikian. Terima kasih untuk tanggapan untuk hal ini. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Sebenarnya bukan karena itu peraturan. Sebenarnya kita memang untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita, untuk menjaga kita. Apabila terjadi yang tidak diinginkan, kita akan terlindungi. Jadi sebenarnya pakai helm itu untuk diri kita, kebaikan kita, bukan hanya sebenarnya peraturan. Dan yang kedua, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ibu, Bu Dwi? Terima kasih kepada Bu Sri. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jadi peraturan ini dibuat biar ini khususnya di negara kita ya Bu Sri. Jadi peraturan ini tuh dibuat biar masyarakat Indonesia rajin menggunakan masker kalau berpergian dan mencuci tangan, apalagi saat COVID kemarin Bu Sri. Untuk mengurangi angka COVID, makanya pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini. Itu aja dari saya Bu Sri, terima kasih. Terima kasih tanggapan untuk Ibu Dwi. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan itu dibuat sebenarnya untuk kebaikan kita, seperti masker, cuci tangan setiap saat, itu sebenarnya kesehatan kita. Tapi pemerintah dibuatnya adalah peraturan supaya apa? Kita sadar itu sangat penting untuk diri kita sebenarnya. Seandainya tidak ada peraturan itu memang harus kita lakukan untuk kesehatan kita. Keyakinan kelas, aturan yang dibuat bersama sesuai kesepakatan. Peraturan kelas, aturan yang dibuat secara sepihak. Beda ya Bu ya. Mana keyakinan kelas, mana peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu memang sudah diatur dan dibuat secara pihak. Kita gurunya yang membuat peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu aturan yang dibuat bersama-sama sama anak-anak. Kesepakatan anak-anak yang buat. Ini ada kegiatan keyakinan kelas 3. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, pertama siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kita bagi kertas-kertas kecil itu sama anak-anak. Kita bagikan. Mereka ingin apa dalam kelas itu? Membuat keyakinan
Anak suruh menempel, siswa menempel keyakinan yang sudah ditulis di depan kelas. Udah anak siap nulis, anak suruh menempel di papan tulis. Dan selanjutnya, guru membacakan siswa yang menyepakati bersama, sepakatan bersama tadi. Dibacakan satu persatu. Setelah kita bacakan, baru kita buat keyakinan kelas. Apa maunya anak itu semuanya? Apa keyakinannya? Bagaimana yang ingin kita buat kelas kita? Itulah keyakinan kelas yang pernah kita lakukan. Keyakinan kelas kita seperti hasil kesepakatan kelas yang di kelas. Ya, bagaimana merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Dua, berupa pernyataan universal. Tiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keempat, sedikit saja akan mudah diingat. 5. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah akan mudah diterapkan. 6. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Anak semua kita libatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau kita melakukan contoh, bagaimana bentuk yang universal dibuat positif. Contoh, jangan terlambat ke sekolah. Bagaimana pentingnya? Kita buat terlambat, tidak boleh terlambat ke sekolah atau masuk kelas. Di situ kita buat dengan kalimat positif, tepat waktu ke sekolah. Seperti itu contohnya. Dan di dalam sekolah mudah diterapkan. Dan anak-anak akan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sadari karena sudah sepakatan mereka. Mereka akan tahu apabila saya melanggarnya, berarti mereka melanggar diri mereka, sepakatan mereka yang mereka melanggar. Di sini ada segitiga diskusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang menanyakan keyakinan. Segitiga diskusi itu menanyakan keyakinan, ya, memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Segitiga diskusi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Saya ulang sekali lagi, yaitu segitiga diskusi menstabilkan identitas. Jadi kita sewaktu anak itu ada masalah, tidak harus memponis kita marah, tapi kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Semua pihak memberikan alasan kenapa anak itu bisa membuat kesalahan dan menanyakan keyakinannya. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi anak tadi kan sudah mempunyai keyakinan kelas. Di sini ada video sedikit tentang anak yang melakukan kesalahan. Di sini ada contoh penerapan segitiga diskusi yang kita buat untuk anak sekolah kita yang punya masalah. Bagaimana kita menanganinya dengan penerapan segitiga diskusi.
masalah anak ini itu telat ke sekolah, dia sering telat ke sekolah. Kita nggak bisa memarahi anak-anak depan teman-temannya. Saat dia telat, masih kita persilakan masuk juga, kita persilakan duduk juga, mengikuti pelajaran. Setelah itu, baru kita ada tanggapannya. Kita panggil dia ke kantor, kita bicara berdua. Sebenarnya ibu juga pernah seperti Rafael, tapi sekali dulu pernah ke sekolah dan membuat salah. Itu manusia yang jauh dari sana. Sekarang kita benar setelah sekolah. Itulah sekolahnya, Rafael ya. Sekarang kita memilih yang kelas Rafael. Saya tidak yang mana yang tidak Rafael laksanakan ini. Disiplin, kalau tidak Rafael menyadari solusi mana ataupun masalahnya bagaimana mengatasi masalah Rafael ini. Rafael sudah mencari masalahnya. Dan Rafael ini yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih ke Rafael kerjasamanya. Boleh Rafael itu saja ya. Itu kasus yang pertama, sering telat. Jadi kita seorang guru jaga hukum, kita tanyakan apa sebabnya anak tadi telat ke sekolah. Setelah itu kita beritahu, ada keyakinan kelas kita tanyakan, dan dia menyadari keyakinan kelasnya bahwasanya dia telat, dan dia memberi solusi yang bagaimana. Dia tahu mencari solusinya. Dia ingin bahwasanya nggak mau lagi tidak main HP larut malam. Anak itu sendiri yang ingin merubahnya, bukan kita. Karena kita mungkin sudah takut. Tapi kalau kita membuat institusi tiga institusi, anak itu yang kita tanggapi. Identitasnya bagaimana, kenapa, dan masalah apa, kenapa dia telat, dan bagaimana menyikapi masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Ada satu lagi yaitu itulah tanggapan kita saat diredaksikan. Apabila kita nggak mampu, dia merasa senang berdiskusi dengan kita, dan dia sendiri yang berjanji tidak akan diulangi lagi. Inilah yang saya maukan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua, tidak sebagai hukum. Ada lagi cerita satu lagi. Ya, ini masalahnya anaknya pakai selop, pakai sandal ke sekolah. Lanjut Bu. Sama
sapana itu dari kesalahan karena manusia tidak sempurna. Ibu juga pernah juga seperti sapana berbuat salah. Sekarang ibu tanya, alasan apa sapana memakai sendal? Itu sepakatan kelas mana yang belum sapana laksanakan? Disiplin. Sekarang sapana bisa tidak mengatasi masalah sapana, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah sapana. Bagaimana cara mengatasinya, nak? Sapana sudah tahu mencari jalan keluar masalah sapana. Sapana yang jadi lebih baik lagi. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sapana boleh berserta. Kalau misalnya ini ada banyak deh yang terjadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapana Fatia. Saya dari SD Negeri Kualamia. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu sekalian. Saya jadi semangat dan rajin ke sekolah, dan saya berjanji tidak pakai sendal lagi ke sekolah. Saya ingin menjadi anak yang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kasus kedua yang pakai sendal. Ya seperti itu juga kita anak itu tidak bisa kita marah, kita tanyakan lagi, kita bersolusi lagi, biar mereka sendiri yang menyadarinya. Sepakatan ada yang kita tanyakan, sepakatan apa yang gak dia laksanakan. Seperti inilah keyakinan, seperti inilah yang saya lakukan. Video sedikit tentang institusi, segitiga institusi. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik. Gimana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok ataupun posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dalam standar nasional pendidikan, semoga sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprogres. Semoga sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat hingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar buat guru-guru hebat semuanya, teman-teman sejak saya sudahi dan ucapkan